Oke, kita mulai ya. Jadi malam ini kita melanjutkan untuk asuransi umumnya, ya. Eh, ini materinya itu pertemuan ke-8 melanjutkan materi yang kemarin terkait kelas AB0. Ya, jadi kita malam ini mau membahas terkait yang namanya truncation and modification at zero. Ini kita baca dulu ya pendahuluannya. Jadi, dalam beberapa kasus itu terdapat situasi di mana klaim yang bernilai nol itu sangat banyak sehingga probabilitasnya jadi besar. Artinya apa? Artinya ya ada beberapa kasus di mana eh, klaim-klaimnya itu gitu ya, misalkan lah ini di sebuah perusahaan gitu ya, ada polis gitu. Nah, jadi di perusahaan ini gitu ya, klaim-klaim yang terjadi itu nol. Artinya apa? Artinya untuk beberapa periode itu nggak ada klaim kayak gitu. Nah, jadi dalam melakukan studi untuk perusahaan asuransi tertentu, seseorang mungkin menemukan jumlah individu yang tidak mengajukan klaim itu lebih tinggi dari yang diharapkan. Gitu. Jadi kan, ya namanya perusahaan asuransi kan sudah memperhitungkan nih di awal kira-kira berapa banyak nih yang akan apa ya mengajukan klaim gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah yang terjadi itu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu, dengan apa yang sudah diperhitungkan di awal gitu. Nah, jadi dalam beberapa situasi seperti ini ya ada kurang dari angka yang diharapkan atau bahkan nol ya, kejadian terjadinya nol ya misalnya aja jika seseorang menghitung jumlah klaim dari kecelakaan yang mengakibatkan klaim. Nah, nilai pengamatannya minimum adalah satu. Ya, maksudnya apa? Ya paling minim pasti terjadi ada satu kecelakaan yang menyebabkan klaim. Ya. Nah, ini ada kelas distribusi yang merupakan modifikasi dari kelas AB0 ya. Jadi bentukannya sebenarnya ya mirip-mirip ya. Oke. Misalkan di sini rokanya itu adalah fungsi peluang atau probability function dari peubah acak diskrit. Nah, fungsi peluang tersebut merupakan anggota dari kelas AB1 dengan syarat ya terdapat konstanta A dan B sehingga terpenuhi roka itu sama bukan roka ya PK ya PK itu sama dengan A ditambah B dibagi dengan K dikaliin dengan PK min 1 dengan catatan K-nya itu dia dari 2 3 dan seterusnya ya bukan dari satu ya perhatikan ini kuncinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah truncated at zero artinya dia terpotong di nol. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan distribusi di kelas ini adalah dengan mengambil satu dari kelas AB0 dan memotongnya pada saat nol. Ya, misalnya membuat probabilitas saat nol itu menjadi sama dengan nol. Ya, jadi peluang, artinya gini, peluang ya X sama dengan nol itu sama dengan nol gitu. Itu maksudnya. Kemudian dia menskalakan semua peluang lainnya sehingga jumlahnya bertambah ke satu. Nah, jadi kalau kita misalkan PK-nya itu adalah peluang dari kelas distribusi si AB0 sebagai nilai awal untuk membuat distribusi baru itu menjadi PKT. Ya, ini diambil dari T-nya si truncated ini. Nah, sekarang kita misalkan kalau misalnya bahwasannya ini P0T-nya ini sama dengan nol, ya sama aja kayak yang ini tadi ini. Peluang X sama dengan nol itu adalah sama dengan nol. Ya, dia disimbolkan yang baru, truncated nol. Nah, dari situ nanti bakal kita dapat bentuk persamaan ini, di mana PKT itu sama dengan PK per 1 dikurang P0. Ya, untuk K-nya dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, di sini dia mulainya dari 1 ya, bukan dari 2 lagi kayak yang tadi. Nah, dari sini kita akan memperoleh rata-rata dan variansinya berturut-turut bentukannya seperti ini. Ya, untuk rata-ratanya itu adalah A ditambahin B dibagi 1 dikurang A dikali 1 dikurangin P0.
Kalau untuk variansinya, A tambah B kita kaliin dengan 1 dikurang A tambah B kurang 1 kita kaliin dengan P0. Nah, dibagi dengan 1 dikurang A dikali 1 dikurang P0 dikuadratin. Nah, itu kalau misalnya dia truncated ya. Jadi kita potong di 0. Nah, yang selanjutnya itu adalah modif of zero. Jadi kita memodifikasi pada saat 0 ya, kasusnya 0. Nah, zero modified distribution ini dibentuk dari truncated distribution dan kemudian diberikan nilai sembarang pada saat probabilitasnya 0. Artinya apa? Kalau yang tadi, yang truncated, bentar, truncated ya. Kalau yang truncated tadi, di sini probabilitas X sama dengan 0 itu sama dengan 0. Nah, tetapi kalau di modif of zero ini, ya, dia peluang X sama dengan 0 itu, ya misalkan ada suatu nilai C, gitu. Ya, jadi dia sembarang, ya, yang pasti nilainya si C ini, dia berada di antara 0 dan 1. Jadi dia sembarang nilainya. Kalau yang tadi di truncated itu nilainya 0, kita anggapnya 0. Kalau di modif ini, dia nilainya kita anggap kita anggap C. Di mana C-nya itu nilainya antara 0 dan 1. Ya, di antara 0 dan 1. Nah, misalkanlah kita simbolkan sekarang dia adalah seperti ini. P0M. Ya, kita ambil M-nya ini ya untuk membedakan. Kalau tadi kan di sini dia bentukannya adalah P0T, kalau di sini dia P0M. Kita ambil dari kata modifnya sebagai si parameternya. Bentar. Nah, di sini kita punya hubungan antara si modif dengan si truncated. Ya, di mana PKM itu sama dengan 1 dikurang P0M dikaliin dengan PKT untuk K-nya dimulai dari 1 sampai 2. Nah, dari sini nanti kita bisa dapetin nih untuk ekspektasi dan variansi dari modif of zero-nya. Nah, untuk ekspektasinya itu tinggal 1 dikurang P0M dikaliin dengan A tambah B. A tambah B dibagi 1 dikurang A dikali 1 dikurang P0. Dan untuk variansinya dia bentukannya ya inilah. Nanti dibaca sendiri ya. Cukup panjang. Nah, ini ada anggota dari si kelas AB1 ya. Ini. Oke, sebelum kita ke contoh kita coba lihat dulu. Nah, yang pertama dia adalah distribusi Poisson. Ya, di mana di sini V0-nya itu adalah E min lambda. Dan A-nya itu 0, kemudian B-nya itu lambda. Parameternya adalah lambda lebih dari 0. Kemudian ini adalah JT Poisson. JT ini adalah apa? JT ini itu adalah singkatan dari Zero Truncated. Truncated ya. Kalau yang ini berarti Zero Modif. Kok Zero Modif? Ya, Zero Modif ya. Apa JM? Zero Modif. Gimana sih tadi tulisannya? Modified, oke. Modified. Ya, jadi nanti ini dipahami ya perbedaannya ya dari yang ketiga ini kelihatan bedanya di sini. Ya, jadi sebenarnya si kelas AB1 ini dia awalnya diambil dari kelas AB0 gitu ya. Nah, ini anggota asli dari AB0 kemudian kita truncated dia menjadi anggota kelas AB1 ya. Di sini P0-nya 0, kemudian ini sembarang ya. Begitu juga untuk yang binomial, ini ZT, ZM, ini kemudian negatif binomial. Nah, kemudian ini juga sebenarnya ini adalah sama sih sebenarnya. Ini itu diambil dari truncated gitu ya. Cuman bahasanya aja yang dibedain. Tapi sebenarnya ini adalah negatif binomial yang dipotong di 0. Ya, nanti ini dibaca lah ya, ada kepanjangannya. Saya lupa kepanjangannya. Ya, jadi ini nanti tinggal dipahami nilai dari parameternya A dan B. Masing-masing A dan B itu bentukannya kayak gimana. Kemudian parameternya juga tinggal kita lihat aja gitu ya.
Misalkan yang ini CQ-nya itu di antara 0 dan 1. Kemudian untuk negatif binomial, R-nya itu lebih dari 0 dan betanya lebih dari 0. Tetapi untuk ETNB ya yang dia modif bukan, yang truncated di sini parameternya berubah gitu ya. R-nya lebih dari -1 tapi R-nya itu nggak boleh sama dengan 0 gitu. Dan betanya tetap lebih dari 0 gitu ya. Kemudian ini ZM ya, zero modif ETNB. Kemudian ini juga geometrik, ini logaritmik, ini ZM logaritmik. Ya, ingat logaritmik itu adalah kasus khusus ya. Ya. Jadi nanti dibuka lagi untuk materi yang kemarin kelas AB0 gitu ya. Terkait kelas AB0-nya. Nah, oke, kita coba lihat dulu ke contohnya ya. Nah, variabel acak N itu mengikuti distribusi zero modif dari kelas distribusi AB1. Perhatikan di sini dia bilang sudah adalah uh, zero modif ya, bukan zero truncated. Nah, diketahui peluang N sama dengan 3-nya itu sama dengan 0,18737. Peluang N sama dengan 4 itu 0,06 dan peluang N sama dengan 5 adalah 0,008. Nah, yang ditanya itu adalah modus. Oke, gimana cara kita tahu modusnya itu berapa? Kita gunain apa? Apa yang identik dengan modus? Ada yang tahu? Banyak muncul. Oke, banyak muncul. Kalau banyak muncul tadi gimana tuh berarti peluangnya? Peluangnya besar. Oke, jadi kita akan lihat nih yang mana yang peluang paling besar gitu ya. Maksudnya modus ini nanti itu yang mana? Apakah si 3, 4, 5 atau ada yang lain kayak gitu. Ya, maksudnya itu seperti itu. Jadi kita mau lihat nih N berapa sih yang dia itu akan mempunyai peluang paling besar. Sejauh ini kan kalau kita lihat dari sini kan si 3 ya gitu. Tapi apakah mungkin ada nilai N yang lain yang mempunyai peluang lebih besar? Karena ini kalau kita jumlahin kan nilainya tidak sama dengan 1 ya. Kalau kita jumlahin dia tidak sama dengan 1, artinya masih ada peluang yang lain. Bukan berarti peluang N sama dengan nolnya itu 0 dan semuanya juga 0 gitu ya, kecuali yang 3 ini. Makanya kita akan coba lihat. Oke, ingat tadi rumusannya adalah PK sama dengan A ditambah B per K dikaliin PK min 1. Ya, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi PK per PK min 1 itu sama dengan A ditambah B per K. Ya, biar gampang untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita masukkan ini K-nya sama dengan 4, maka kita punya bentukannya A ditambah B per 4 itu sama dengan P4 per P3. Di mana nilai P4 per P3 kalau kita hitung itu adalah 0,333. Kemudian, ketika kita ambil K sama dengan 5, ya, maka kita punya bentuk A ditambah B per 5 itu sama dengan P5 per P4. Di mana nilai dari P5 dibagi dengan P4 itu adalah 0,133. Nah, sekarang kita coba kurangin nih persamaannya. Oke, garisnya tidak lurus ya. Nah, ini kita kurangkan persamaannya. A dikurangin A itu adalah 0 ya. 0A gitu. Jadi yang tersisa adalah ini 0. Nah, ini adalah yang tersisa, saya tulis di sini saja ya. B per 4 dikurangin dengan B per 5. Ya, ini bisa kita sederhanain jadi apa? Ya, kita samain penyebutnya. 20 berarti ini 5B dikurangin dengan 4B, yaitu B per 20. Nah, ini sama dengan, nah, 0,333, 0,133 itu adalah 0,2 ya, 0,2. Atau ya sama kayak gini, B per 20 sama dengan 0,2. Berarti kita bisa dapatkan nilai B-nya. Ya, B-nya tinggal berapa? 0,2 dikali 20 sama dengan ya 2 per 10 kita kali 20. Coret-coret yang tersisa adalah 4. Jadi kita dapatkan nilai B-nya adalah 4. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami menghitungnya? Bisa, Bang.
Bisa ya. Jadi sebenarnya semua soal yang bentukannya kayak gini, stepnya itu selalu seperti ini. Jadi kita eh, pastinya kita akan bagikan ya yang lebih besar dengan yang lebih kecil gitu ya. Baru kemudian nanti setelah kita dapat dua persamaan seperti ini, baru kita kurangkan persamaannya untuk mendapatkan salah satu nilai antara si A dan B. Tentunya pastinya yang pertama kali kita dapatkan adalah si B. Kenapa? Karena kita mengurangkan itu menyebabkan hilangnya si A. Nah, kalau udah dapet si B-nya, ya kita dengan mudah bisa mendapatkan nilai si A. Ya, misal kita masukin ke persamaan yang ini nih. Persamaan 2 ya kita punya A ditambah B per 5 itu sama dengan berapa? 0,133. Nah, berarti kan si A-nya itu apa? 0,133. Oke, ini ada yang kurang ya. Bentar, ini kenapa? Kayaknya saya salah ketik ya. Nah, dikurangin dengan B per 5. B per 5. Berarti B-nya kita masukin deh. Berapa B-nya tadi? 4 ya? 4. 4 per 5 itu berapa? 0,8 ya? Benar tidak? Bentar, apakah saya salah tulis? Iya, kayaknya saya salah menghitung di sini. Sama dengan 0,133 dikurangin 0,8. Benar nggak ini hitungan saya? Berarti ini kayaknya saya salah hitung nih. Harusnya 0,133 ya, bukan 133. Berarti ini berapa? Minus ya? Minus 0,6. Bener nggak teman-teman? Kayaknya ini saya salah ya, ini salah ya. Minus 0,6 sekian. Bener nggak nih? 6. Bener 0,53 Bang. Kenapa? Saya kalkulator sih Bang. Enggak, maksud saya ini kayaknya saya tulisnya sini 1,33 kan harusnya itu 0,133 kan ya? Atau coba yang ini dihitung ulang. Siapa tahu saya salah hitung. Tapi harusnya ini benar ya. Saya juga lupa. Kalau 1,33 dikurang 0,8 ya emang benar 0,53. Maksud saya ini dari sini salahnya nih. Ini kayaknya salah ketik. Coba yang ini 0,0833 dibagi 0,6. Apakah 1,33? 0,133? Iya Bang, 0,133. Ya berarti kan saya salah ketik ya di sini ya. Iya Bang. Oke. Berarti ini tadi 0,6 berapa nih? Min 0,6 berapa nih? 0,133 dikurangi 0,8 harusnya minus ya. Minus 0,667. 0,667. Oke, sebentar. 667. Oke, berarti ini salah nih. Nah, ini B-nya tidak sama dengan 0, A-nya bernilai negatif. Ya, negatif. Berarti dia distribusinya apa? Ya, kita lihat di tabel. Ya, ingat B-nya tidak sama dengan 0 dan A-nya itu bernilai negatif. Ya, ini jelas dia A-nya di sini positif ya. Ini A-nya positif dan ini dia negatif. Ya, A-nya yang negatif itu adalah binomial ya. Di antara ini. Kemudian dia bilang tadi apa? B-nya itu nggak negatif kan ya? B-nya tidak sama dengan 0. Nah, B-nya tidak sama dengan 0, kemudian A-nya itu bernilai negatif. Ya, berarti di antara ini. Tapi tadi kan dia bilang apa? Dia bilang adalah zero modif kan ya? Berarti dia nih, di sini kan dia bilang zero modif nih. Berarti dia harusnya itu ini kan dia negatif binomial ya, salah ya. Ini harusnya dia berarti berdistribusi ZM binomial. Oke. Berarti sekarang kita mau mencari parameternya apa tadi? Kalau parameternya si binomial yang ini ya. Berarti apa? Ada M dan Q ya. M dan Q.
kita akan cari parameter si M dan juga si Q. Ya, berarti ini otomatis salah ya. Nah, sekarang kita coba nih. Tadi dia bilang A-nya itu sama dengan min Q per 1 min Q. Ya, di mana tadi ini ya, si A-nya tadi kan ini ya, min 0,667, min 0,667. Ini karena ada sama-sama min berarti ya kita bisa bilang kalau misalnya Q dibagi 1 dikurangin Q itu adalah 0,667. Nah, ini tinggal kita sederhanain, kita manipulasi, berarti nanti dapat Q-nya gimana nih? Mendapatkan Q-nya. Ini Q sama dengan 0,667 dikurangin 0,667 Q. Ya, berarti ini kita pindahin nanti ke sini. Jadinya Q-nya itu adalah 0,667 dibagi 1 tambah 0,667. Sama dengan berapa ini? Coba dibantu hitung. 0,4 Bang. 0,4. 4. Oke. Nah, udah dapat 0,4. Tadi nilai B-nya itu, kita lihat lagi persamaannya di sini. B-nya itu adalah M plus 1 Q 1 min Q. M plus 1, mana bentar. Kenapa ada jawabannya C? Kita coba lihat ya. Berarti tadi kita B-nya itu sama dengan M plus 1 Q per 1 plus Q ya tadi ya? Atau min? Saya lupa. Bentar, kita cek lagi. Oh, 1 min Q. 1 min Q. 1 min Q. Berarti dari sini kita bisa dapat nih bentuk persamaan M-nya. M-nya itu tentunya, pertama ini kita bagi sama ini, baru kita pindahin satunya. Berarti si B dibagi dengan ini, berarti sama aja dengan B 1 min Q dibagi dengan Q, ya ini si Q-nya dibagi ya, di bawah kita kurangin dengan 1. Nah, sama dengan B-nya tadi nilainya adalah 4. 4, 1 dikurang Q-nya adalah 0,4, dibagi 0,4 dikurangin 1. Coba ini dihitung. 5 Bang. 5. Oke, jadi M-nya 5. Nah, sekarang kita tinggal lihat bentuk dari P0-nya. Tapi dia tadi kayaknya bilang P0-nya ini sembarang ya. Mana tadi? Yang ini ya. P0-nya sembarang. Kalau misalkan kita buat dia itu binomial, ini sebenarnya sama aja ya. Tapi Zm-nya dia sembarang. Mengikuti distribusi Jiromodip. Oke lah, kita anggaplah dia itu binomial ya. Tapi ini berarti tetap sama nilainya, si M dan si Q-nya. Nah, baru kita bisa menghitung nilai dari si eh P0-nya ya. Kita anggaplah P0-nya itu kita ngikutin dia binomial ya. Binomial. Kemudian mana tadi ini bentukannya itu 1 dikurang Q pangkat min M. Mana nih? 1 dikurangin Q-nya tadi berapa? 0,4 ya. Pangkat 5. Ini berapa hasilnya? 0,6 pangkat 5. 0,077. 0,077.
Oke, kita coba hitung P1-nya. Berarti kalau P1 kan ya A ditambah B itu dikaliin P0. A tambah B, A-nya tadi adalah berapa? 4, sorry, A-nya yang mana nih? A-nya ini ya. A-nya itu min 0,667 dan B-nya adalah 4. Berarti min 0,667 ditambahin 4 dikaliin sama ini 0,077. Sama dengan berapa? Berapa? 0,256. 0,256. Berarti untuk yang P2 ini tinggal dikaliin 0,256. Berapa tuh? 0,341. 0,341. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi seperti ini sebenarnya. Karena di sini dia sebenarnya udah buat ya. Sekarang coba kita cek deh P6-nya gitu. Ada nggak P6-nya? P6 berarti kan A-nya min 0,667 ditambahin B-nya tadi dibagi dengan 6. Berarti 4 per 6 dikaliin sama 0,00833. Harusnya lebih kecil lagi ya. Sama dengan berapa nih? Harusnya dia semakin mengecil kalau saya lihat-lihat sih. Minus 0,00 sekian, Bang. 10 pangkat min 6. Minus? Iya. Beneran minus? 4 bagi 6 berapa sih? Oke. Oke lah, kalau misalnya minus berarti jelas salah ya. Artinya P6-nya nggak ada ya. Karena kan ini kita ngomongin peluang kan. Peluang nggak mungkin nilainya negatif. Berarti maksimum memang ada di P5 ini gitu. Ini adalah maksimumnya. Nah, sekarang kita lihat nilai peluangnya. Dari sini kan tadi yang paling gede adalah yang ini nih. Ini yang paling gede ya, sama dengan 3 itu 0,18. Sekarang kita bandingin nih sama si P0, P1, dan P2. Mana yang paling gede? P2 kan ya? Bener nggak? Jadi modusnya itu adalah 2. Ya ini bener, modusnya 2. Jawabannya itu C. Ini saya ambil kalau nggak salah sih dari soal PAI ya. Ini soal PAI, tapi saya lupa ini soalnya yang mana. Seperti itu. Oke. Untuk soal contoh yang ini, yang pertama paham? Bang mau nanya, Boleh. itu nyarinya cuma dari P0 sampai P2 aja. Oke. Kenapa kita carinya dari P0 sampai P2? Pertanyaannya kan gitu kan. Nah, di sini kan tadi udah kita ketahui nih, ini adalah apa? Ini P3, P4, dan ini P5. Berarti kan yang belum ada apa? Di bawahnya ini kan? P0, P1, sama P2. Nah, terus tadi saya bilang, nih, coba kita hitung P6-nya. Apakah ada? Ternyata nilainya negatif. Ya jelas nggak ada kan? Berarti ya emang hanya ada P0, P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan modusnya adalah yang ini. Seperti itu. Gimana? Paham? Paham Bang, jadi kalau yang modus dari P3 itu yang 0,18737 itu ya? Bukan.
tadi maksud saya itu di awal, kita ngelihat nih dari ketiga ini, mana nilai peluangnya paling besar? Itu adalah P3. Ini peluangnya, ini adalah nilai peluang. Nilai peluang. Nah, terus saya tadi kan udah dapat tuh nilai dari P0, P1, dan P2. Ya, untuk sementara dari ketiga ini memang kelihatan modusnya itu adalah saat N sama dengan 3. Tetapi setelah kita compare sama nilai yang P0, P1, dan P2, ternyata paling gede itu adalah ini 0,3, yaitu nilai dari si P2. Artinya modusnya itu adalah N sama dengan 2. Gitu ya, modusnya ini adalah ya N sama dengan 2. Gitu. Jadi ingat ya, P2 ini artinya adalah probabilitas N-nya sama dengan 2. Yaitu nilainya 0,341. Ya, jadi nggak usah bingung antara probabilitas N sama dengan 2 dan P2. Itu sama aja. Gitu. Paham, Bang. Oke, yang lain bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan Alia. Paham, Bang. Oke. Kalau paham, kita coba lihat dulu contoh yang kedua. Nah, jadi prosesnya tetap sama. Nah, sekarang perhatikan soalnya variabel acak N mengikuti distribusi zero modif dari kelas distribusi AB1. Diketahui peluang N sama dengan 1 itu 0,6, peluang N sama dengan 2 0,18, dan peluang N sama dengan 3 itu adalah 0,072. Yang ditanya adalah P0-nya berapa? Ya. Jadi pertanyaannya adalah P0-nya berapa? Nah, langkahnya sama kayak tadi. Kita lihat di sini ada 1, 2, dan 3. Maka kita akan ambil nilai K-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 3. Ya, ini K sama dengan 2, maka kita punya, ingat ya tadi bentukannya, PK sama dengan A ditambah B dibagi K dikali dengan PK-1. Artinya dari sini kita bisa ubah bentuknya menjadi PK dibagi PK-1 sama dengan A ditambah B per K. Nah, saat K-nya sama dengan 2, maka A ditambah B per 2 itu sama dengan P2 per P1. Kalau kita hitung nilainya, P2 per P1 berarti 0,18, kita bagi sama 0,6. Nilainya adalah 0,3. Kemudian, kita ambil nilai ketika K sama dengan 3, berarti A ditambah B per 3 itu sama dengan P3 dibagi dengan P2. Di mana hasilnya adalah 0,4. Sama kayak tadi, kita coba kurangkan dulu. Ya, A dengan A habis, ya. Kemudian kita akan peroleh nih bentukan dari apa? B per 2 dikurangin dengan B per 3. Ini sama aja, kita samain penyebutnya menjadi apa? Ya, ini jadi 6. Ini 3 dengan B, ya 3B dikurangin 2B sama dengan B per 6. Nah, 0,3 dikurang 0,4 itu adalah min 0,1. Nah, jadi kita peroleh nih, B-nya itu adalah min 0,1. Sorry, B per 6-nya min 0,1. Ya berarti, ya B-nya itu adalah 6 dikali min 0,1. Berapa? Min 0,6. Nah, dari sini kita bisa ambil nilainya untuk mencari nilai si K-nya. Mencari nilai si A-nya. Nah, kita masukin aja ke salah satu persamaan. Terserah mau yang mana. Ya, misal kita ambil ini nilai dari si persamaan yang pertama. Ya, tadi diketahui A ditambah B per 2 sama dengan 0,3. Tadi kita tahu nilai B-nya adalah apa? Min 0,6. Berarti A-nya sama dengan, oke kita buat dulu biar nggak bingung ya. A dikurangin min 0,6 ya. Berarti min 0,6 dibagi 2. Nah, ini, sorry, A ditambah, oke. Berarti A dikurangin, ya benar ya, ini 0,3. Nah, ini berarti A dikurang 0,3 sama dengan 0,3, A-nya adalah 0,6 ya. Ini kita pindahin ke sini. Nah, jadi kita sudah dapat ya, nilai B-nya itu adalah min 0,6 dan A-nya adalah 0,6. Nah, karena nilai B-nya itu tidak sama dengan 0 dan A-nya bernilai positif, serta A-nya itu adalah min B, ini mengartikan bahwa data
itu berdistribusi logaritmik. Sekarang kita cek bener nggak sih itu dia logaritmik. Kita lihat di sini, perhatikan ya, di sini adalah nilai dari si B1 plus beta ini yang positif ya. Ini kan bentukannya ini positif, yang ini negatif. Nah, atau kalau nggak logaritmik berarti kan harusnya si ZM logaritmik. Karena tadi dia bilang di soal itu adalah ZM ya. Zero modified gitu. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Selanjutnya akan kita cari nilai dari parameter si betanya. Oke, tadi kan eh, parameternya sudah ada ya, tinggal kita masukkan saja. Berarti A-nya itu parameternya kan hanya beta ya. A-nya adalah 0,6 dan itu beta per 1 plus beta. Dari sini nanti sebenarnya kita bisa buat nilai betanya itu adalah 0,6. Sorry ya, ini kenapa 0,6 ya? Kita hitunglah saja ya. Jadi ini beta sama dengan 0,6 ditambah 0,6 beta. Kemudian berarti dari sini jadinya beta dikurang 0,6 beta sama dengan 0,6. Betanya adalah 0,6 dibagi 1 dikurang 0,6. Itu hasilnya 1,5. Nah, selanjutnya, sebentar. Ini P1T tadi rumusannya. Nah, ini ya. Coba sebentar. Saya agak merasa aneh dengan soal yang ini ya. Apa ini saya ambil dari buku? Kita cek dulu bukunya ya. Modelnya yang kelas apa nih? Bentar. Ini tren kita udah mau dikasih zero. Satu B2 setting exercise. Ini oke. Ini ya. Logarithmic distribution. Mana nih? TNB. Coba kita lihat ini contoh soalnya. Apakah ada yang sama? Lalu dicari Ciremati logaritmik. Oke, tidak ada. Berarti dia saya ambil dari ini ya. Oke. Tadi dari sini dia bilangnya sebenarnya tadi adalah modif of zero ya. Di soal dia bilang kalau ini itu adalah zero modif. Berarti kalau zero modif, berarti awalnya harusnya kita gunain yang ini. Zero modif baru nanti kita hubungin ke sini. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Kita bedah lagi nih soalnya. Di sini V1T, ini V0. Oke, tujuan kita adalah V0 ya. Kalau dari sini, apakah ada V0-nya? Oke, ini V0M. V1T. P1M itu adalah satu
dikurang V0E. Sebentar, ini zero berarti harusnya ambil ke V. Oh, saya ngerti. Nah, tadi kan kita udah dapat nih nilai parameternya itu adalah 1,5 ya, dia distribusinya logaritmik. Nih, mula-mula ya kita akan gunakan rumusan yang ini untuk mendapatkan yang ini ya, rho KT ya. Rho KT-nya adalah beta per 1 plus beta dipangkatin K dibagi K ln 1 plus B. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil K-nya 1 ya, tadi kan bentukan VKT-nya itu adalah beta per 1 plus beta pangkatin K dibagi K dikali ln 1 plus beta. Berarti kalau misalnya P1T sama aja dengan beta per 1 plus beta dibagi ln dari 1 plus beta ya, atau sama aja dengan yang ini. Beta per 1 plus beta ln 1 plus beta, atau ya kalau kita hitung nilainya itu adalah 0,6 ini. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah P0-nya, berarti kan kita bisa manfaatkan rumus yang tadi, di mana dia bilang VKT itu sama dengan apa tadi? 1 dikurang, mana tadi rumusannya yang ini nih. PK per 1 dikurang V0. PK ini sama dengan VK per 1 dikurang V0. Nah, ini kan kalau kita manipulasi kan jadi bentukannya adalah 1 dikurang V0 sama dengan VK per VKT. Atau V0-nya berarti 1 dikurang PK per PKT. Nah, P1-nya tadi kan udah ada ya di soal ya, 0,6. Kemudian si VK P1-nya itu adalah yang 0,6 ini tadi. Jadi kalau kita hitung nilainya 0,08. Tapi saya punya ide lain ya. Saya coba mau compare dia, kita ambil ketika K-nya sama dengan 1 ya. Ini saya coba mengide ya. Kalau misalkan K-nya sama dengan 1, berarti kan bentukannya apa? P1 sama dengan A ditambah B per 1 P0. Nah, P1-nya kan nilainya adalah ya 0,6. Nah, sama dengan oh, karena dia A plus B, tadi kan A-nya sama dengan minus B ya. Berarti ini harusnya jadi 0. Jadi 0,6. Sorry. Berapa tadi? Iya, min 0,6 ditambah min 0,6 P0. Oh, di sini jadi 0 ya. Jadi tidak bisa. Makanya dia pakainya modif. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi dia bukan yang logaritmik, tapi yang ini. ZM logaritmik. Jadi dia mengambil yang ini. Zero modif ya. Sebentar. Kalau zero modif harusnya sih ada V0M-nya ya. Tapi dia tidak menyebutkan, dia hanya punya P3, 4, dan 5. Kok P1, 2, 3 ya tadi ya? P1, 2, dan 3. Ditanya V0. Coba kita lihat di sini. Ini V0. Kalau kita lihat ke PM, kita membutuhkan P0M-nya ya. Tidak ada pemberitahuan terkait P0M.
Bentar. Kalau P0M sama dengan 1 dikurang P0M, P0T, hmm, kita butuh nilai V0T. Kalau kita cari P0T, berarti kita butuh P0, 1 dikurang P0. Tidak memungkinkan, karena itu yang mau kita cari ya. Jadi, caranya berarti sudah benar langsung pakai PKT. Kita nggak pakai yang ini, karena kita nggak punya nilai P0M-nya. Ya, jadi nilai P0M-nya itu tidak diberikan. Jadi, kita tidak bisa menentukan nilainya gitu. Karena sebenarnya mode of zero ini ada setelah truncated ini gitu. Makanya rumusannya itu, si PKM-nya itu ada hubungannya sama si PKT. Gitu ya. Nah, jadi kunci jawabannya itu adalah C sama dengan 0,8. Ini juga soal PAI ya saya ambil. Tapi saya lupa ini di periode berapa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Izin bertanya Bang, Iya, boleh. saya mau nanya yang contoh sebelumnya Bang, Contoh satu, yang satu. boleh. Iya, itu kan di soalnya itu kan keterangannya zero modified AB1, tapi dari cara yang Abang jelaskan itu dia kayak jadinya kayak kelas AB0 gitu Bang. Apakah itu sama aja atau gimana Bang? Cara yang dimaksud itu cara mendapatkannya. Iya, sama yang rumus P0 juga itu kan 1 plus beta pangkat min R itu kan AB0 ya. 1 plus beta. Mana 1 plus beta itu ada di mana? P0 Bang. P0. Bentar. Yang ini? Iya Bang. Ini tadi salah. Yang benar ternyata dia binomial. Gini, sebenarnya baik itu AB0 ataupun AB1 itu cara prosesnya sama. Yang pertama adalah kita akan memanfaatkan bentuk rumusan ini, ya, bentuk rumusan ini eh untuk mendapatkan nilai A dan B-nya, ya, variabel A dan B-nya. Dengan memanfaatkan informasi yang diketahui biasanya itu hanya ada 3 peluang di sini. Nah, dari situlah nanti setelah kita dapat nilai bentukan A dan B-nya, baru kita bisa mengetahui dia itu berdistribusi apa. Berdasarkan apa nilai A dan B-nya. Yang kita bisa lihat di tabel yang di sini. Ya, kita bisa lihat dia nilai A-nya berapa, B-nya itu berapa. Kalau nilai A-nya itu 0, ya, sudah pasti nilai dia berdistribusi Poisson atau JT Poisson atau JTM Poisson gitu. Nah, tapi kalau misalkan B-nya yang 0, ya, berarti kemungkinan dia geometrik. Bukan kemungkinan ya, tapi geometrik gitu. Tapi kalau misalnya si ini kayak gini tadi, misalnya dia si A-nya positif, B-nya negatif, tapi mereka saling berlawanan. Maksudnya nilainya sama tapi beda tanda aja. Berarti dia logaritmik kayak gitu. Nah, jadi kita lihat lagi dari tabelnya ini. Nah, kalau sudah dapet ya, sebenarnya ini si parameternya ini juga perlu pertimbangan. Contohnya misalkan nih, ini logaritmik kita betanya lebih dari 0. Nah, dari yang kita dapetin tadi, dia itu sudah lebih dari 0 apa tidak betanya? Tadi betanya kita akan dapatnya ini ya, 1,5. Ya, ini benar. Betanya ini lebih dari 0 ya. Betanya 1,5 itu lebih dari 0. Berarti sudah memenuhi. Berarti ya yang kita lakukan itu sudah benar kayak gitu. Ya, berlaku juga untuk yang contoh pertama tadi. Ya, contoh pertama tadi kita lihat nih. Tadi apa? Bentukan bukan A dan B ya, parameternya. M dan Q. Q-nya itu 0,4 dan M-nya itu 5. Ya, sudah pasti ya. Q itu kan dia peluang peluang sukses atau gagal. Berarti 0,4 ya memenuhi. Kemudian M di sini apa? Banyaknya kejadian 5 ya memenuhi. Ya, nggak mungkin nanti M-nya itu adalah 1,2. M-nya 1,5 itu nggak mungkin. Makanya di sini M-nya pasti dia bilangan bulat. Gitu.
Berarti apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar sejauh ini gitu. Baru tinggal kita memasukkan lagi gitu ke V0 dan lain-lainnya gitu. Nah, Oh, kenapa tadi di berarti sini? Oke, gimana? eh, berarti untuk yang P0 itu rumusnya satu memiliki pangkat M ya, Bang. Kenapa bukan yang zero modified, ngambilnya yang binomial? Oke, iya. Nah, tadi saya juga awalnya mikir, karena di sini kan dia bilangnya adalah distribusi zero modif kan, harusnya itu tadi adalah yang ini kan, ZM binomial. Tetapi di sini dia bilang sembarang. Tapi kita nggak punya tuh nilainya. Nah, makanya tadi saya buat dia jadi binomial. Oh, sebentar. Kalau kita bilang sembarang, tadi kan asumsinya ternyata si P sama dengan 6-nya itu dia nilainya sudah tidak ada, artinya paling maksimum 5. Sementara P0 sampai P5 ini harusnya jumlahnya sama dengan 1 kan ya? Bener nggak? Iya, Bang. Bentar. Berarti harusnya kita bisa mengerjakan ini tapi kita pakai mode mundur. Ya, jadi kita bukan dari P0, kalau ini kan tadi kita dari P0 nih. Ya, ini kita mulai dari P3 dulu. Oke, kita coba ulang ya. Ingat Q-nya 0,4 dan M-nya 5. Saya coba di sini ya. Contoh satu ya. Kita bilang perbaikan aja. Nah, tadi kita udah tahu dia itu adalah ZM binomial. Binomial di mana diketahui Q-nya adalah 0,4 dan M-nya sama dengan 5. Oke. Tadi kita udah punya P3-nya adalah 0, berapa tadi? 0,18737. 0,18737. Ya. Kita akan coba manfaatkan ini untuk mendapatkan nilai A dan B. Oke. Tadi kita udah dapat nilai AB-nya ya. Sorry. Ini tadi A-nya sama dengan, kita coba ulang ya. A-nya min 0,667 dan B-nya itu adalah 4. Hanya min 0,667 dan B-nya sama dengan 4. Kita coba mundur ya. Nanti untuk karena nilai si P0-nya dia bilang sembarang, ya berarti nanti kita tinggal menggunakan konsep penjumlahan tadi. Nah, ingat tadi rumusannya PK sama dengan A plus B per K, PK min 1. Dari sini kita bisa modif bentuknya ini, ya berarti tinggal ini kita bagi ya. Berarti si PK-1 itu adalah si PK-nya kita bagi dengan A ditambah B per K. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari misalnya nih P2 ya untuk saat K-nya sama dengan 3, ya saat K sama dengan 3, P2 itu adalah P3 dibagi dengan A-nya itu min 0,667 ditambah B-nya adalah 4 dibagi dengan K-nya adalah 3. Ya, berarti oke, B-nya ya benar ya. Ini berarti kenapa PK? Saya tulis P3 saja ya. P3. Nah, ini sama dengan berarti 0,18737 dibagi dengan, nah ini min 0,667 ditambah 4 per 3. Oke, coba dibantu hitung ini berapa. Nanti ketika K sama dengan 2, berarti saya punya P1 itu P2 dibagi dengan eh, min 0,664 dibagi 4 per 2 ya. Oke, sudah ketemu ini Berarti 0,28. 0,28. Ada lagi belakangnya? 1196. 1196. Oke, kita buat dulu aja sebanyak itu. 0,2811196. Coba sekarang yang ini.
0,21095. 0,21295. Oke. Sekarang kita 0,95. 0,95. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung nilai dari si P0-nya dengan menggunakan nilai dari P1 sampai dengan P5. Berarti ini dikurangin dengan P1 tambah P2 ditambah dan seterusnya sampai dengan P5. Nah, berarti 1 dikurang P1-nya tadi ini 0,21095 ditambah 0, ini P2 281196 ditambah P3-nya tadi adalah yang ini ya 0,18. 18737 ditambah P4-nya tadi berapa yuk? P4-nya adalah mana nih? 0,06 berapa? 6246. 0,06246. Bener tadi segini? 0,0083. 3. Kalau saya tidak salah ingat. Kita cek lagi. Ini 0,06246, 0,08. Oke. 0008. Ya, benar ya. Coba ini dibantu hitung berapa nilainya? Ini 2, 2, 1. Itu udah 5. Ketemu nggak? Nilai dari P0-nya. 0,249694. 0,24 9694. 9694. Oke. Ya, sekarang saya tulis ulang. Di sini P0-nya adalah 0,249694, P1-nya 0,21095, P2-nya 0,281196, P3-nya 0,18737, P4-nya 0,06246, dan P5-nya adalah 0,00833. Nah, dari ke sini semua, kalau kita lihat yang paling gede yang mana? Yang ini kan? 28, ini 24, ini 21, ini 18, ini 6, ini 0. Berarti modusnya benar 2. Jawabannya memang benar modusnya 2. Berarti tadi hanya saja kita salah melangkah untuk menentukan nilainya gimana gitu. Soalnya kunci jawabannya memang nilainya itu 2 gitu. Gimana? Paham? Berarti Bang, kita harus tahu dulu ya Bang, itu peluangnya sampai P berapa gitu ya. Iya. Jadi kayak tadi kan kita coba ke saat P6 itu kan dia nilainya udah negatif tuh peluangnya. Artinya kan sudah tidak mungkin. Berarti memang maksimumnya hanya 5 kejadian gitu. Jadi ini yang benar itu adalah dia ZM ya. ZM binomial. Oke. Gimana? Ada Berarti pertanyaan lagi? untuk berarti untuk ngeceknya sama kayak tadi ya Bang, P6 itu masuk apa enggak? Iya. Kalau kita mau mengecek P6, kita tetap masukkan ke rumus ini. Berarti P6 itu adalah A ditambah B per 6 dikaliin dengan P5 gitu. Oke, makasih banyak Bang. Oke, ada lagi? Bang mau nanya yang nomor 2 tadi. Oke, nomor 2 boleh. Kan dia itu zero modified. Mm-mm. Tapi pas nyari parameter betanya itu make PKT itu kenapa Bang? Kan T itu yang translated. Oke. Nah, ini. Jadi, tadi kan berdasarkan nilai parameter A dan B yang kita dapat, ternyata kan dia distribusinya adalah logaritmik. Karena di sini tadi dia bilang soalnya itu adalah zero modif, harusnya kan zero modif logaritmik itu adalah apa? Yang ini kan ya? Dia di mana P0-nya itu sembarang. Nah, jadi kan kita mau mencari nilai dari siapa? Si P0-nya. Kan gitu kan?
Yang mau kita cari tadi kan itu adalah P0 ya. P0-nya berapa? Oh, sebentar. Sini parameter betanya kita udah dapat ya. Kita tinggal mencari nilai P0-nya. Sepertinya cara yang ini juga kurang tepat. Coba kita cek dulu deh nilai dari, ini tadi kan sampai P3 ya. Kita coba lihat P4-nya ya. Kita coba cek P4-nya apakah nilainya ada atau tidak. Ya, kita masukkan nilainya. Kalau misalnya nanti ternyata nilainya tidak ada, untuk mendapatkan nilai P0-nya tinggal kita gunakan konsep penjumlahan. Kita tidak perlu pakai PT-PT ini. Saya tidak kepikiran ke situ tadi. Bentar. Kita coba ya. Tadi kita memasukin K-nya itu adalah berapa? 4 ya. Berarti kita mau cari P4 itu adalah A ditambah B per 4 P3. Tadi A dan B-nya berapa? A-nya 0,6, B-nya itu min 0,6. Berarti ini 0,6 plus min 0,6 bagi 4 dikali dengan P3. P3-nya tadi berapa nilainya? 72 ya. 0,072. Oke. Coba ini dibantu hitung berapa nilainya kira-kira? 0,6 dibagi 4 itu harusnya min 0,15 ya. Min 0,15, 0,6 berarti min 0,45. Min 0, 0,45. 0,45 dikali 0,072. 45 kali 72, berapa itu? Udah gede banget. Kita akan coba pakai metode itu. Ini kita abaikan dulu yang PKT-PKT ini. Karena sebenarnya tadi kan kita mau coba pakai PKM itu kan kita nggak punya P0M-nya gitu ya. Sementara di rumus PKT itu kita bisa mendapatkan nilai P0 kalau misalnya kita tahu nilai PKT-nya gitu dan nilai PK-nya. Nah, makanya ini agak keliru ya. Kita coba compare dulu dengan metode yang berbeda. Gimana? Berapa itu hasilnya? 0,0324. 0,0324. Oke, sekarang kita coba. Berarti kan nilainya masih ada tuh. Kita masukkan K sama dengan 5. Sampai batas mana sih dia nilainya itu peluangnya sudah tidak ada gitu ya. Berarti P5-nya adalah berapa? 0,6 dikurangin 0,6 per 5. 0,6 per 5 itu ini kita kali dengan 0,0324. Ini terlalu banyak ya. Kalau misalkan ini pasti nilainya ini masih ada nih nilai peluangnya. Karena dia 0,6 dibagi 0,5 itu kan hmm, masih gedean 0,6 gitu. 0,01552. 0,01552. Tuh nilainya masih Lima, ada. limanya 3 kali. Oh, 5-nya 3 kali. Coba kalau kita masukin, kayaknya semakin gede ini tetap ada ya nilainya. Karena coba tadi si A-nya kan ya yang nilainya positif, ya B-nya negatif. Ini benar nggak nih saya coba ya. B per 2 dengan B per 3 itu benar sih ya. Coba ini zero modif ada P1, P2, P3. Ini totalnya berapa nih? Masih 0,7 ya. 0,6, 0,18, 0,07 itu ini 0,7, udah ini udah 0,85 ya. 0,85 kalau kita masukin mana tadi nih? Kita gabungin ke sini sebenarnya masih bisa sih ya. Sampai batas mana nih kira-kira dia sampai ke berapa nih nilainya baru ini tidak ada peluangnya? Kayaknya nggak ada ya. Karena semakin kita bagi ya,
B kita bagi K gitu. Ketika ini ya, konsepnya kan gini. Ini kan tadi A ditambah B per K. Kalau kita ambil K-nya menuju tak hingga, berarti kan ini B per tak hingga itu apa? 1 per tak hingga kan 0 kan ya? Iya nggak? Betul nggak saya? Berarti kan ini menjadi apa? Menjadi A gitu. Maksudnya si A per B plus per K ini dia ketika K-nya menuju tak hingga, maka dia menjadi A nilainya. Cun nggak? Artinya kita ambil pun misalkan ini K-nya sama dengan 100 gitu ya. Nah, ini tuh dia bakal ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena 0,6 dikurangin 0,6 per 100 itu nilainya masih ada 0, sekian 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 kayak gitu. Jadi tidak memungkinkan gitu. Kita nggak tahu nih dia sampai batas mana. Kayak tadi kan jelas ya ketika kita masukin 6 ternyata dia sudah negatif, artinya sudah tidak ada lagi nih. Nah, di sini di logaritmik ini A-nya itu sama dengan minus B. Hmm. A-nya tadi 0,6 dan B-nya min 0,6. Karena dia bentukannya adalah A plus B per K, ya. Nah, dan dia itu bernilai 0 ketika K-nya tadi kita ambil 1 ya. Di mana P1 sama dengan 0,6 dikurang 0,6 per 1 P0. Nah, di sini dia baru dia nilainya jadi 0. Jadi nggak ekuivalen gitu. Di sini kita nggak bisa dapetin nilai si P0-nya. Nah, makanya kemarin saya coba berinisiatif pakai ini untuk mendapatkan nilainya gitu. Dan berdasarkan kunci jawabannya itu memang dia adalah nilainya 0,8. Tapi di sini 0,08 ya. Apa ini saya salah ketik lagi? Coba dibantu hitung ini. Apakah yang ini benar 0,08? Soalnya di kunci jawaban itu 0,8 ya, kalau saya tidak salah. Ini 2, ini 0,8 ya. Logaritmik. Coba dibantu hitung ini ya. Saya curiga sih sebenarnya. Udah ketemu ini? Benarkah itu P0-nya 0,08? Soalnya kalau apa ya? Kalau kita ngambil contoh di buku itu contohnya itu nggak relevan sama apa yang keluar di ujian gitu. Soalnya di ujian itu yang dikeluarkan itu sama ibunya itu biasanya soal-soal PAI. Makanya saya ambilnya dari PAI. Ternyata agak agak ngawur nih caranya. Dapat nggak ini? 1 dikurang 0,6 dibagi 0,6. 0,6 dengan 0,65 ini udah hampir dekat ya. Sekitar 0,9 sekian gitu. Harusnya bener ya. Oke lah, kita coba baca lagi bukunya ya. Coba kita baca di sini. Oke. Nah, kalau di sini di contoh yang ada di buku ya, di sini dia dikasih tahu nih nilai dari P0M-nya. Jadi kita bisa memanfaatkan nilai dari si eh, PK-nya tadi gitu. Nah, consider a negative binomial random variable with parameternya. Oke, di sini dia kasih tahu parameternya berapa. Define the first powerful probabilities positive variable. Determine the corresponding probability for the zero truncated and zero modi with V0M-nya adalah 0,6. Jadi maksud soal ini, dia diketahui nilai alfa betanya. Jadi dia mau cari 4 peluang pertama. Berarti kan
harusnya P0, P1, P2, dan P3 gitu kan. Setelah itu baru dicari P0123-nya yang truncated dan juga modifikasi gitu. Nah, di sini kan dia mendapatkan nilai dari V0, ini AB-nya masing-masing, baru dari situ dia dapat nilai P1, P2, P3. Nah, zero truncated berdasarkan itunya kan dia emang 0 definisinya. Dari sinilah dia, sebentar, P0T itu sama dengan 0 by definition. P1T ini PO ini P0T ya. Iya, tadi kita yang nggak punya itu adalah P0M. Oh, di sini dia bilang P0-nya itu diambilnya sembarang, tapi kan kita nggak mungkin ngasal ngambil aja ya. Maksudnya harus ada alasan kenapa kita mengambilnya 0,6. Nah, zero increase bla 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 bla. V0 sama dengan 0 is properties A dan B. Nah, di sini dibilang ketika R menuju tak hingga, dia itu menjadi logarithmic distribution, di mana VKT-nya tadi bentukannya kayak gini. Tadi dari sinilah saya ambil nilainya itu. Sebentar ini VK, V1, ini solid logarithmic solid VGF dari logarithmic distribution, given 6.11, Shibuya, bla bla bla, sama dengan VK. Apakah saya ada yang salah? Z0. Ya, nggak bisa ya. Kalaupun kita mau pakai yang kayak gini tadi, nggak bisa karena dia A plus B-nya tadi itu tadi ketika dia menuju tak hingga pun dia nilainya jadi A. Jadi pada akhirnya ya kayak kita nggak bisa untuk mendapatkan nilai dari V0-nya gitu. Oke. Coba ini tadi dijumlahin. Berapa ini nilainya? 0,6, 0,18, 0,072. 0, berapa tuh? 0,8. 0,852 ya totalnya ini. Bener nggak? Iya benar. Nah, atau ini saya yang salah ketik ya, harusnya kajiannya 0,08. Karena kalau misalnya P0-nya 0,8 kan sudah sangat tidak mungkin kan ya. Karena di sini P1-nya udah 0,6. Jadi kayak P0 tambah P1 aja udah tidak sama dengan 1 gitu ya, lebih dari 1 gitu. Jadi kayak tidak mungkin. Apa emang saya salah ketik ya? Saya juga nggak ingat ini. Tapi saya ingatnya itu dia adalah 0, ya apa 0,08 ya. Saya juga lupa gitu ngambilnya dari soal PAI yang mana. Tapi seharusnya sih sejauh ini jalannya seperti itu gitu. Jadi konsepnya itu tadi ya dari persamaannya itu tadi. Ini juga agak sedikit aneh sih saya bilang. Kenapa? Karena berdasarkan dari definisinya tadi. Nah, untuk zero modif memang K-nya itu memang dimulai dari 1, ya, 2 dan seterusnya gitu. Makanya ada kan VKM. Tapi kan yang diketahui itu bukan apa ya? Bukan P1M. Sebentar. P1M. Nah, dia nanyanya adalah P0, bukan yang ada MM-nya dan PP-nya itu gitu. Nah, kan ada ya P0, P0T, dan P0M. Nah, kalau berdasarkan soalnya, sebenarnya, mana tadi soal yang kedua tadi? Nah, tentukan probabilitas N sama dengan 0. Ini kan secara definisi sebenarnya adalah nilai dari P0 kan ya, bukan P0M. Nah, ini sih mungkin yang perlu diperhatikan. Coba kita lihat di sini. Karena si P apa nih? Nilai dari tolong perhatikan ya.
nilai dari P3M dengan P3T itu nilainya berbeda, ada nilainya masing-masing gitu. Artinya truncated dan juga modif itu dia ada pengaruhnya. Dan untuk si truncated kan jelas ya, P0-nya itu dia 0. Dan si P0M untuk si modif itu dia sebenarnya sembarang. Nah, tetapi sembarang di sini kan sebenarnya kita nggak bisa, apa ya, istilahnya itu mengambil suka-suka. Harus ada alasannya gitu. Nah, ini soalnya, nah harusnya kalau misalnya P1 atau P0 tadi, ya itu harusnya kan bentukannya seperti ini. Ya, Pn sama dengan 0 itu di situ definisinya harusnya itu yang adalah P0 ini, bukan si P0M gitu. Tapi kalau misalkan nih ternyata yang dimaksudkan itu adalah P0M, ya berarti memang pekerjaan kita itu sedikit lebih panjang. Berarti kita membutuhkan beberapa nilai. Misalkan nih, ya dari mana nih? Saya tulis dulu di sini deh. Mana tadi? Ini persamaannya nih. Kan ini tadi persamaannya nih. Kita mau mencari V0M. Dari sini misalnya kita mau cari nilai dari, nah ini P0M ya. Oke, anggaplah berarti kan kita punya nih berarti P1M itu sama dengan 1 dikurang P0M eh, P1T. Nah, dari sini kita bisa modifikasi untuk mendapatkan V0M. Gimana caranya? Kita bisa bagi nih P1M per P1T sama dengan 1 dikurang P0M. Berarti P0M-nya adalah apa? Kita tinggal ubah 1 P1M dibagi P1T. Nah, tetapi ada satu kendala di mana kita nggak bisa dapat ini P1M-nya ini. Kenapa? Ya karena kita nggak punya P0M-nya. Gitu. Dan si PKT P1T-nya juga sebenarnya kita nggak bisa dapatkan. Kenapa? Walaupun kita punya rumus yang ini, ya kalau berdasarkan itu kan P1T itu kan harusnya apa? P1 dibagi 1 dikurang P0. Nah, P1 ini kita punya, tapi P0 ini kita nggak punya. Gitu. Jadi, mau gimana pun bentuknya, apakah situ P0T, ya kalau P0T jelas 0 gitu ya. Ini kan jelas 0 nilainya. Ini ataupun yang ini yang dimaksudkan soal itu tuh sama-sama kita tidak punya informasi yang cukup untuk itu. Kalau misalnya kita memang mau mengandalkan si modif zero. Gitu. Tapi ketika tadi kita menggunakan bantuan ini, ya di mana kita mengambil nilai P1T-nya, ya sesuai yang di sini tadi, mana tadi? Nah, yang ini P1T-nya baru kita masukkan V0-nya. Kenapa? Karena tadi untuk logaritmik di buku itu ada dia dicantumkan rumusannya bahwasanya PKT untuk logaritmic distribution itu adalah seperti ini bentukannya. Tuh di sini juga dijelaskan. The zero modic logarithmic distribution is created by assigning an arbitrary probability at zero and reducing the remaining probabilities. Gitu. Jadi dia bilang ya dengan probabilitas nolnya itu adalah sembarang gitu. Ya, ini si exercise 6.6. Coba kita lihat. Si 6.6. Oke, sebentar. Oke, kita lihat 6.6. 6.6. Oh, 6.6 dia cuma lihat PZ-nya aja ya. Itu dia menjawab ini ya, mendapatkan rumus ini. Tidak membahas tentang si PKT ininya lebih lanjut. Si exercise 6.5 untuk mendapatkan PKT ini. Oke, kita coba lihat. P65 from the previous solution with R sama dengan 0. I-nya kita anggaplah ini bla 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 bla. Ini bla 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 bla. Using the Taylor. Ekspansi Taylor, kita dapat P1-nya ini dan PK-nya adalah ini. PK bebas 1 kalen ya. Ya sama aja dengan PKT ini.
truncated WA-nya sama dengan oke. Ya, jadi seperti itu ya. Ini soalnya emang ya agak ngaco sih ya. Saya nggak tahu sih. Sehingga saya ambilnya di soal PI. Ya, ya. Berarti ini mungkin saya yang salah ketik ya. Ini harusnya 0,08. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Untuk kuis asum, apakah ada informasi kapan dilaksanakan? Kayaknya hari Sabtu minggu depan, Bang. Gimana, gimana? Kayaknya hari Sabtu minggu depan sebelum UTS itu. Sebelum UAS. Iya, Hari Pak. Sabtu minggu depan. Oke. Tapi belum ada fix dari ibunya sih, Bang. Masih dikasih jadwal. Kita disuruh milih gitu loh. Oh. Nanti kalau sudah ada, diinfoin ya di grup ya. Oke, Bang. Oke. Nah, jadi ini nanti dicoba ya. Yang ini, soal latihannya, satu aja. Jadi dia distribusi Ciro motif dari kelas distribusi A B1. Diketahui ini P234 ditanya itu ekspektasi N dari distribusi tersebut. Kalau diketahui ini. Karena dia bilang itu Ciro motif, berarti nanti yang dipakai itu ekspektasi N-nya itu harusnya yang ini ya. Ini. Nah, jadi eh nanti digunakan ini mana tadi? Tadi kan dia bilang ya, ini PKM itu 0,4 PKT ya. Jadi dari sini nanti bisa dapat nilai dari P0M-nya. Gimana caranya? Tadi kan rumus PKT itu sama dengan 1 dikurang P0M dikali PKM. Sorry, PKM PKT. Kebalik. Ini PKM, yang ini PKT. Oke, dari sini berarti apa nih? 1 dikurang P0M itu sama dengan 0,4. Berarti P0M-nya berapa? 0,6. Nah, jadi dari sini nanti ini dicari dulu ya, cari AB-nya, itu kemudian dicari apa lagi? Distribusinya, baru cari nilai parameter, baru nanti dicari nilai dari P0-nya untuk mendapatkan nilai si ekspektasinya ini. Karena di rumus ekspektasinya tadi itu adalah ada unsur P0, P0M, A dan B-nya. Oh, berarti ya sebenarnya tidak perlu nilai ini ya. Kita tidak terlalu membutuhkan ini sebenarnya. Distribusi dan nilai parameternya. Selagi kita bisa mendapatkan, oh tetap butuh deng. Kenapa kita tetap butuh? Karena untuk mendapatkan nilai P0-nya. Tapi meskipun P0-nya sebenarnya ada di sini ya, berdasarkan tabelnya ini. Ya nanti dicoba lah ya. Nanti kalau misalnya ada kendala, bisa kehubungin ke saya gitu ya. Misal udah nyoba nih, ternyata kok kayaknya nggak nemu gitu ya. Nanti bisa hubungin saya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tadi bilangnya sebentar, ternyata 1,5 jam juga, 90 menit. Oke, kalau tidak ada, sebentar saya save dulu ya. Ya, jadi untuk ke depannya ya banyak-banyak belajar, dibaca dan dikerjakan soal-soal yang ada ya. Oke.